Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat pondasi batu kali pada aplikasi Revit ya. Pondasi batu kali ini kita membuat dalam file families. Jadi jika kita ingin membuatnya, kita pilih new pada file families di sini ya. Nah, untuk template yang kita gunakan yaitu bentuknya framing ya, karena pondasi batu kali bersifat menerus bukan titik ya. Kalau kita membuat titik mungkin kita memilih pondasi structural foundation ya pada family template-nya. Namun untuk kali ini kita pilih yang framing. Nah, jangan lupa kita pilih family templates-nya yang English ya, bukan English Imperial. Nah, kita memilihnya yang Matrix Structural Framing, Beams and Braces ya, bukan yang Structural Foundation. Kalau kita membuat pondasi telapak, board pile, nah kita baru pilih yang Structural Foundation. Namun untuk pondasi batu kali kita pilih yang Structural Framing. Kita bisa klik kemudian pilih Open. Ini tampilannya ya teman-teman ya. Untuk ref level itu artinya berarti posisinya kita melihat dari atas ya, atau floor plan. Kita select saja objeknya, kemudian kita delete untuk bagian sini ya. Nah, kita biarkan garis tengah, yaitu ini center left right, dan ini ada center front and back ya. Nah, untuk tampilan dari project browsernya itu sedikit berbeda dengan project. Kalau di families itu elevationnya back, front, left, sama right ya. Dalam artian berarti kalau kita dari sini melihatnya berarti itu front, ini back, kemudian ini yang di samping berarti left, right, atau kiri kanan ya. Nah, berarti kalau kita melihat pondasi kan, kita suka melihatnya dari samping ya. Maka kita bisa pilih salah satu left atau right. Untuk memilih project browser jangan lupa klik 2 kali. Ini klik 2 kali ya. Oke, jika sudah tampil, ini adalah tampilan dari tampak samping kiri ya teman-teman. Ini ada ref level. Ref level itu berarti yang tadi ya, untuk acuan alasnya dia di ketinggian 0. Oke. Untuk membuat family pondasi, kita bikin dulu garis bantu menggunakan reference plan teman-teman. Kita klik saja reference plan atau shortcutnya RP ya. Diklik, kemudian kita bikin dulu bisa garis secara asal ya. Kita buat untuk tampak sampingnya itu ini untuk garis pasir ya, pasir, kemudian ini untuk unstamping, kemudian ini untuk pondasi bagian atas. Oke, jadi kita bikin 3 garis reference plan yang baru ya, untuk membuat parameter ketinggian dari pondasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat dimensi dengan shortcut DI, atau kita bisa klik icon di sini ya. Kita bikin dimensi tapi satu persatu, jangan sekaligus seperti ini ya. Satu persatu kita klik di sini, kemudian klik di sini. Kemudian untuk membuat dimensinya kita klik di luar sepertinya. Dan lakukan hal yang sama. Nah, di dalam family itu ada yang namanya parameter, sehingga kalau kita mau merubah ukuran-ukuran, kita hanya menginput ukuran baru di parameternya ya. Nah, untuk membuat parameter kita bisa klik di sini. Contohnya, kita klik salah satu tali ukur yang tadi kita buat, kemudian di sini akan muncul label, kemudian di sebelah sini ada icon create parameter. Kita klik saja teman-teman, kemudian kita masukkan nama tinggi pasir ya. Maka ini akan menjadi parameter baru, yaitu tinggi pasir ya. Kemudian di sini kita input lagi atau create parameter namanya tinggi unstamping. Oke.
Kemudian yang ini namanya tinggi pondasi ya. Oke. Nah, ini parameternya sudah dibuat gitu kan. Bagaimana selanjutnya kalau kita mau merubah ukuran dari ketinggian-ketinggian yang sudah kita input ya parameternya. Untuk merubahnya kita bisa klik family types di sini. Nah, parameter yang tadi kita sudah buat akan muncul di sini teman-teman. Ada di dimension ya. Di dimension di sini udah ada tinggi pasir, tinggi pondasi, dan tinggi unstamping. Jadi memang tidak sesuai dengan tadi ya. Kita misalkan paling atas nih tinggi pondasi, di sini yang paling atas tinggi unstamping. Nah ini tuh diurutkan berdasarkan alfabet ya. Jadi tidak masalah. Jadi kita masukin saja misalkan tinggi unstamping 150. Ini satuannya milimeter ya teman-teman. Kemudian tinggi pasir 50, tinggi pondasi misalkan 600 ya. Ketika kita apply, maka ukurannya bakal langsung menyesuaikan sesuai yang kita buat barusannya. Kita klik OK. Jadi kalau misalkan kita mau bikin fondasi dengan ukuran yang berbeda-beda, kita tinggal ganti saja family types-nya ya teman-teman. Lanjut, kita akan membuat lebarnya ya. Lebarnya kita bisa buat di left, bisa juga kita buat di right level ya. Untuk pembelajaran kita coba kita buat di left level ya. Kita buat lagi sama seperti tadi, kita bikin reference plan-nya. Untuk reference plan-nya kita bikin, ini kan garis tengah ya. Garis tengah kita bikin di atas 1, kemudian di bawah 1. Nah, jika sudah kita bikin dimensi kembali. Untuk dimensinya kita buat seperti ini. Nah, ketika kita buat dimensi, kita akan menemukan ini ada icon EQ dicoret ya. Nah, kita bisa mengaktifkan EQ-nya dengan cara diklik saja. EQ artinya equality atau setara ya. Jadi dalam artian jika kita klik, jarak antara garis ini ke sini dan ini ke sini itu sama. Sama. Kemudian kita kasih lagi untuk totalnya seperti ini. Dan kita pencet escape. Kemudian kita kasih parameter baru, misalkan namanya adalah lebar pondasi atas ya. Kemudian kita bikin lagi ya dengan cara yang sama seperti tadi. 1 di atas, kemudian 1 di bawah seperti ini. Kita bikin seperti tadi ya, kita ambil ke garis tengah atau center front and back ya. Kita klik di sini, kemudian EQ-nya diaktifkan. Kemudian bikin lagi untuk semuanya, kita masukkan ini parameter dengan nama lebar pondasi bawah. Kemudian kita bikin lagi parameter reference plan yang baru ya, bisa shortcutnya RP atau bisa ketik di menu create kemudian RP reference plan ya. Kemudian kita bikin lagi 1 di atas dan 1 di bawah seperti ini. Kemudian kita bikin dimensi ya, shortcutnya DI. Kita ambil ke garis tengah, kemudian garis yang paling bawah lagi kita aktifkan EQ-nya, kemudian ambil lagi dari atas ke bawah, kita masukkan ini namanya adalah lebar unstamping seperti itu. Kenapa sih kita harus mengaktifkan EQ? Jadi ketika misalkan ukurannya dirubah ya, ukurannya dirubah, misalkan pondasi atas menjadi 300 bukan 303 ya, nanti EQ-nya akan bekerja jadi pas ya, akan membagi
dikupas menjadi 2, yaitu 150 dan 150, dan itu akan merapat ke bagian tengah seperti itu ya teman-teman. Kita kasih lihat contohnya, misalkan kita rubah. Nah, ini sudah ada juga ya garis bantunya di left, di view left. Kita misalkan rubah untuk lebarnya, misalkan lebar unstamping menjadi 800, pondasi atas menjadi 300, pondasi bawah menjadi 600. Misalkan kita apply, nah ini garisnya langsung berubah ya. Jadi untuk di Revit ini kita bisa membuat garis bantu dulu, kemudian kita rapihkan garis bantunya menggunakan parameter ya, dan setelah membuat garis bantu kita bisa membuat objeknya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat vision ya atau gambaran dari sketsa fondasi yang akan kita buat. Ini ya posisinya di sini kan. Set, nanti di sini unstampingnya paling bawah dan pasir di sini paling bawah ya. Untuk membuat objek kita bisa menggunakan di menu create ada yang namanya extrusion. Kita klik saja extrusion, kemudian dia akan meminta plane atau alas di mana kita akan menggambar ya. Untuk pemilihannya kita pilih saja untuk center left right ya. Untuk di garis reference plane yang center left right. Jika sudah kita okekan dan kita buat sketsanya. Untuk bagian bawah kita bisa membuat langsung menggunakan rectangle, contohnya seperti ini. Ya, jika sudah jangan lupa kita lock ya, kita kunci ininya. Sehingga kalau misalkan parameternya dirubah, objeknya juga ikut berubah mengikuti seperti itu ya. Kemudian kita checklist. Setelah di checklist objek sudah terbuat dan kita bisa lihat di ref level. Nah, ini objeknya. Nah, teman-teman jangan lupa jika setelah objeknya jadi, kita harus geser, diklik-klik, kemudian ditahan, kemudian geserkan pas kepada reference plane di sini ya. Jangan lupa di lock. Kemudian kita geserkan juga ke sebelah kanan, paskan kepada reference plane, kemudian kita lock juga. Ini kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat pada project ya, kita panjangnya akan menyesuaikan sesuai keinginan kita gitu ya. Panjang ini akan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Jika tidak ditempelkan kepada reference plane ini ya panjangnya, maka fondasi yang nanti kita akan buat tidak bisa dipanjangkan sesuai keinginan kita seperti itu. Untuk mendapatkan view-nya lebih jelas kita bisa melihat 3D. Ini ya lapisan paling bawah sudah jadi kita buat. Kemudian kita bikin lapisan yang kedua yaitu unstamping di atas pasir di sini ya. Kita bikin create, kemudian kita bikin extrusion kembali. Kita pilih reference plane-nya left right. Oke, kemudian kita bikin sketsanya dari rectangle seperti ini dan jangan lupa di lock ya teman-teman. Dan di checklist, setelah di checklist kita adjustment kembali di ref level, kita geserkan, jangan lupa kita lock, kemudian ini kita geserkan, kemudian kita lock kembali. Oke. Selanjutnya kita membuat fondasi batu kalinya di bagian atas ya dengan menu yang sama yaitu dengan perintah extrusion. Dan kita masih pilih di reference plane-nya center left right ya. Jika sudah kita buat sketsa fondasinya seperti ini. Oke. Jika sudah kita checklist ya, finish. Dan kita lihat di ref level. Nah, ini kan garis reference plane center left right ya. Jadi makanya tadi alasnya kan kita pilih di sini, makanya dia startnya di sini ya. Kita geserin dan jangan lupa kita lock. Kita geserkan juga dan kita lock di sini. Seperti itu ya teman-teman. Ini hasilnya. Dan kalau kita lihat 3D-nya bentuknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa memberikan material kepada
pondasinya ya, karena di sini materialnya belum ada. Kalau kita lihat dengan visual realistik, maka dia masih abu seperti ini, artinya dia tidak punya material ya. Kita masukin materialnya dengan cara misalkan yang bawah dulu, material pasir. Jika kita klik, nanti objeknya di properties bakal ada material and finishes ya. Di sini kita bisa menambahkan parameter untuk materialnya. Caranya klik di sini, associate family parameter, diklik. Kemudian kita bikin yang baru dengan mengklik icon new parameter, dan kita bisa beri nama contohnya material pasir. Oke. Pastikan yang terselect ada material pasir, kemudian klik OK ya teman-teman. Ini juga sama, kita klik, kemudian kita bikin yang baru, yaitu material unstamping. Oke. Pastikan yang nyala material unstamping ya. Kemudian ini kita kasih nama misalkan material fondasi. Oke. Nah, untuk merubahnya kita bisa pilih di ini family types ya. Jadi kalau kita mau merubah apapun dari model yang kita buat, kita bisa klik family types. Nah, nanti kalau tadi untuk parameter yang sebelumnya kita buat itu muncul di dimensi. Kalau yang barusan ini muncul di material and finishes seperti ini ya teman-teman. Jadi muncul material pasir, kita bisa ganti dengan cara klik titik 3 yang ada di sini. Untuk pasir itu berarti sand ya. Kita klik saja sand. Jika tidak ada di atas, kita cari di bawah. Ini sudah ada sandnya ya. Kita bisa klik 2 kali atau klik panah ke atas ya. Dia tuh add material to document. Diklik. Jika sudah ada di atas, pastikan dia biru dan kita apply OK ya, seperti itu. Kemudian untuk material fondasi kita pilih cari stone ya teman-teman, stone. Kita cari natural stone. Natural stone. Oke, ini ada ya. Stone natural disorder. Kita klik, kemudian kita add ya. Nah, pastikan dia biru, kemudian kita klik apply dan OK. Untuk unstamping memang tidak ada material khusus ya yang ada di bawaan dari Revit-nya. Jadi kita sementara buat sama saja dulu seperti material fondasi. Ya, berarti kita pilih juga stone natural disorder yang misalkan. Kita klik apply dan OK. Kita lihat hasil materialnya apakah muncul. Nah, ini sudah ada ya, sudah terlihat. Kemudian untuk visual di mode hidden lainnya juga harus terlihat ya teman-teman. Jadi misalnya di sini biasanya kan kita melihat ada pola untuk fondasi batu kali ya. Untuk menambahkannya kita bisa diklik lagi family type yang tadi. Kemudian untuk stone natural disordernya kita edit ya. Untuk tampilan di 2 dimensi atau misalkan visual graphics-nya kita bisa edit di sini ya. Untuk misalkan visual secara realistik itu bisa kita edit di appearance ya. Namun untuk ini kita kan mau ganti di graphic ya teman-teman. Di sini ada pilihan shading, surface pattern, dan cut pattern. Kalau surface pattern itu berarti permukaannya, kalau cut pattern-nya itu berarti ketika objeknya dipotong, maka pola apa yang akan terlihat, gitu kan? Nah, kalau di sini kan cut pattern dan surface pattern untuk fondasi batu kali itu sama ya. Kita bisa pilih ini, diklik saja ya, bagian pattern-nya yang non kita klik, dan kalau kita mau membuat baru kita bisa pilih yang new fill pattern. Kita pilih custom. Kemudian klik browse. Saya sudah mengkopikan di masing-masing komputer foldernya ya. Jadi teman-teman tinggal
cari saja nanti ada di folder, di masing-masing folder ada folder material ya. Material, kemudian di dalamnya ada folder Revit Pattern. Nanti bisa dipilih saja, dicari di komputer masing-masing. Kalau di sini karena ini laptop ibu ya, jadi posisinya berbeda. Nah, di folder Revit Pattern ada folder yang namanya drafting ya. Kita klik saja. Kemudian nanti teman-teman pilih ini Culture Stone River Rock 3110.pet ya. Kita open saja. Nah, ini motifnya. Kemudian jika posisinya terlalu besar atau terlalu kecil, teman-teman bisa adjustment di sini. Misalkan contoh saya masukin 0.7 misalnya contoh ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah kita masukin di foreground ya. Ini sedang kita masukkan di foreground, klik oke lagi. Kita masukkan juga di cut pattern ya untuk foregroundnya ya. Kita pilih yang tadi ini ya, River Rock, kita pilih. Kita klik OK. Jika sudah, kita klik apply OK. Nah, ini sudah muncul ya untuk tampilannya. Nah, kalau kita lihat 3D view-nya, kalau kita ganti visual style-nya menjadi hidden line, ya juga sudah terlihat. Nah, seperti itu teman-teman untuk membuat family pondasi batu kali utuh ya. Jangan lupa untuk di save filenya dengan cara klik file, kemudian save as, pilih family. Kemudian misalkan kita simpan di folder masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita kasih nama misalkan pondasi batu kali utuh gitu ya. Jangan lupa optionnya kita pilih 1 untuk backupnya ya, maksimum 1 agar filenya tidak terlalu banyak. Jika sudah, kita pilih save. Baik, berikut video pembuatan family pondasi batu kali. Terima kasih untuk sudah menyimak dengan baik ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.